Dan pemirsa, bagaimanakah tantangan TNI di tangan Panglima yang baru nanti? Selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami peneliti senior pengamat militer Pro Patria Institute T. Hari Prihatono. Selamat petang Pak Hari. Salam sehat bagi kita semua. Baik, salam sehat. Terima kasih Pak Hari telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Langsung saja, bagaimana tanggapan Anda dipilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI yang diserahkan Presiden kepada DPR kemarin? Baik, sebetulnya secara penunjukan atau Presiden untuk Jenderal Andika satu yang bersifat normatif saja. Cuma sayangnya proses politisasinya yang terlalu dalam ya. Artinya pertama ada dua kandidat yang cukup kuat untuk diajukan ke DPR oleh Presiden, yaitu Jenderal Andika dan Pak Yudo gitu. Nah, sayangnya itu cukup berlama-lama gitu. Artinya sebetulnya Presiden bisa mengajukan itu beberapa bulan yang lalu, itu juga tidak apa-apa gitu. Nah, cuma pilihan Presiden untuk mengajukan Pak Andika itu juga sebetulnya berada dalam posisi yang agak dilematis melihat masa tugas masing-masing kepala staf TNI pada saat ini. Nah, karena kalau kita mengacu pada pasal 13 itu yang bisa diajukan sebagai calon Panglima TNI adalah mereka yang sedang atau pernah menduduki posisi sebagai kepala staf angkatan. Nah, Pak Andika kalau dilihat dari masa tugasnya punya 13 bulan ke depan. Pak Yudo punya sekitar 24 bulan. Sementara Pak Fajar kurang lebih 24 tambah 5, 29 bulan gitu. Nah, Pak Fajar Angkatan Udara, Pak Yudo Angkatan Laut, Pak Andika Angkatan Udara. Ya. Nah, dengan penunjukan Pak Andika berarti Presiden juga akan menghadapi situasi yang agak dilematis di tahun memasuki tahun politik juga nanti di 2024. Artinya kalau kita mengacu pada Undang-Undang TNI yang di pasal 13 yang membuka ruang dimungkinkan untuk jabatan Panglima TNI itu bergantian, maka Presiden akan dihadapkan setiap tahun akan mengganti Panglima TNI. Nah, ini yang kerja administrasi kenegaraan cukup agak repot sebetulnya. Baik, kalau dari tahun ke tahun memang calon Panglima yang diserahkan oleh Presiden adalah orang-orang yang berada di lingkungan istana. Apa memang ini strategi ataupun memang ciri khas dari Presiden yang menilai langsung sendiri secara dekat siapa saja calon Panglima yang akan diusungnya, begitu Pak Hari? Tentunya artinya setiap pejabat politik di lingkaran Presiden, apalagi itu Panglima maupun Kapolri, tentu Presiden harus mempunyai keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat loyal kepada Presiden. Terlepas dari kemudian nanti program ke depan seperti apa, dan itu pastinya harus sejalan dengan program besarnya Presiden. Tapi intinya adalah tentu itu sebagai rasa nyaman dari seorang presiden bahwa kekuatan bersenjata itu adalah orang-orang yang sangat loyal kepada dirinya. Baik, dari pernyataan Anda ada 3 perwakilan yang sebenarnya mumpuni untuk ditugaskan menjadi Panglima sebelum melakukan fit and proper test begitu. Kalau masyarakat awam menanya, mengapa harus calon tunggal? Kenapa tidak tiga-tiga dari Angkatan Laut, Udara, dan Darat yang diserahkan kepada DPR untuk dipilih dan diseleksi begitu berdasarkan proses fit and proper test yang dilakukan? Nah, sebaiknya juga sebetulnya dalam tataran negara demokratis, proses fit and proper test Panglima TNI itu sebetulnya juga hal yang tidak terlalu diperlukan, karena itu sebetulnya sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Karena begitu masuk ke DPR, sebetulnya di sanalah ruang politisasi terjadi. Nah, saya setuju lebih baik diajukan calon tunggal daripada lebih dari satu,
karena itu malah nanti bisa menjadi politisasi dan berbahaya bagi TNI sendiri karena terjadi pengkubu-kubuan di TNI sendiri Hmm. akibat proses politik di DPR sendiri. Baik, Pak Hari, pun kalau calon tunggal begitu, Mhm. bisakah publik mengetahui sebenarnya kriteria yang dimiliki oleh Presiden kita Joko Widodo untuk memilih calon panglimanya TNI yang diserahkan ke DPR seperti apa? Nah, sayangnya kan ada di sana ya, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat dan kemudian juga tuntutan untuk melakukan transparansi, eh, pemerintah sendiri dalam hal ini tidak cukup transparan sebetulnya membuka profil seluruh pejabat publiknya sehingga Hmm. bisa diakses oleh masyarakat. Dan juga di sisi lain masyarakatnya acap kali tidak terlalu aware terhadap banyak persoalan-persoalan yang dianggap tidak mempunyai kehidupan sehari-hari. Hmm. Nah, seringkali kan kemudian itu menjadi hiruk-pikuk, menjadi gaduh manakala sudah memasuki saat-saat akhir semacam ini gitu. Baik. Nah, kalau begitu ada beberapa kontroversi yang muncul ketika nama Andika Perkasa diajukan Presiden ke DPR untuk menjadi Panglima TNI. Salah satunya sejumlah aktivis kerap menyinggung adanya dugaan keterlibatan Jenderal Andika dalam pembunuhan aktivis HAM asal Papua. Terus terlepas benar atau tidaknya, apakah ini tidak menjadi hambatan jalan melajunya Andika ke Panglima TNI ini, Pak Hari, menurut Anda? Saya kira gitu ya, hak dan memang seharusnya hak itu dijamin oleh negara bahwa justru institusi-institusi bukan hanya LSM tapi juga banyak lembaga-lembaga sampiran negara seperti Komnas HAM, Ombudsman dan sebagainya. Ketika ada calon-calon pejabat publik semacam ini, ya memang file dan profilnya harus dibuka. Ya. Itu hal yang wajar gitu ya di dalam negara-negara demokrasi dan kalau kita memang mau menjadi negara demokrasi yang benar ya memang itu harus dilakukan Hmm. gitu dan itu tidak ada sesuatu yang kemudian dianggap akan membahayakan dan sebagainya. Setiap orang atau setiap pejabat juga pasti akan pernah mempunyai kesalahan di masa lalu. Nah, hak masyarakat juga, terutama mereka-mereka yang mengkritisi isu-isu tertentu, yang kemudian menganalisa risiko dari kesalahan masa lalu terhadap posisi atau jabatannya ke depan. Baik. Itu hal yang wajar saja. Baik, Pak Hari, selanjutnya kita akan bahas komparasi antara Marsikal Hadi Cahyanto dengan Jenderal TNI Andika Perkasa terkait dengan apa tantangan ataupun tongkat estafet antara Hadi dengan Andika. Tapi usai jeda pariwara berikut, Pak Hari, Siap. kita harus break sejenak. Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Nusantara Petang, masih bersama Pak Hari. Pak Hari, kalau tadi saya mengatakan akan ada tongkat estafet dari Marsikal Hadi Cahyanto ke Jenderal Andika Perkasa. Kalau kita komparasikan di atas kertas atau semacamnya seperti itu, bagaimana hitung-hitungan kemampuan, kecakapan dari Hadi ke Andika menurut Anda? Ya, satu tentu masing-masing orang dengan dari kepala staf matra yang berbeda akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Pak Hadi dari udara tentu akan banyak mempertimbangkan cara memandangnya adalah pasti dari atas melihat banyak hal yang di bawah. Sehingga dalam kacamata Pak Hadi dia bisa meneropong banyak hal dan kemudian melakukan banyak rencana pembenahan. Hmm. Dan oleh karena itu sebetulnya dengan waktu yang cukup 4 tahun dalam masa jabatannya kemarin itu pastinya bukan seharusnya dan pastinya ya yang saya tahu gitu banyak hal yang direncanakan oleh Pak Hadi dan dikonsolidasikan di awal jabatannya di 3 bulan pertama. Hmm. Nah,
Cuma apakah seluruh yang direncanakan bisa dicapai? Nah, itu kan persoalannya karena Angkatan Udara kalau dari 3 matra adalah, kekuatan yang paling kecil gitu. Karena kan kalau kita lihat personil terbesar dari militer kita adalah di, darat. Kemudian, di laut dan, udara itu paling kecil karena, udara itu, matra yang membutuhkan, anggaran cukup, paling besar gitu di antara 3 matra yang, lain gitu. Nah, eee, Pak Andika tentu sekarang, berada dalam posisi yang juga tidak terlalu, mudah untuk membuat satu perencanaan besar dengan, waktu yang kurang lebih 13 bulan ya. Karena, walaupun bisa jadi katakanlah begini, kalau Pak Andika dengan timnya, tentu mesti punya tim lah gitu Hmm, ya, hmm. itu sudah bisa menangkap peluangnya bahwa ini hanya persoalan waktu untuk kemudian presiden akan menetapkan, beliau sebagai calon panglima, maka sebetulnya rencana besarnya sudah disusun jauh-jauh hari gitu. Nah, tapi kan kemudian konsolidasi itu diperlukan ketika setelah, dilantik, karena tidak mungkin dilakukan sebelum itu gitu. Ya. Nah, tetap saja itu bukan kemudian konsolidasi itu sesederhana itu, bisa dalam Hmm, 1-2 hari. hmm. Karena konsolidasi itu konsolidasi personil maupun konsolidasi program Baik. dalam konteks pembangunan kekuatan itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Baik, Pak Hari, ada dua hal positif dan negatif menurut perspektif saya, tapi kalau tidak setuju tolong dikoreksi. Ketika kita bicara hal positif, mungkin ketika Anda tadi mengatakan bahwa Pak Hadi lebih pandai, cakap dengan perencanaan dari udara dan lain sebagainya. Terus kemudian dilemparkan ke Andika yang notabene menurut Anda eh, sangat paham medan di darat begitu. Rencana yang diatur oleh Pak Hadi, apakah mungkin nanti akan dieksekusi oleh Pak Andika dalam hal ini? Mungkin kita sebut saja satu penanganan KKB di Papua selama kepemimpinan Pak Hadi. Kalau saya salah, tolong koreksi lagi. Belum sepenuhnya teratasi dengan baik begitu. Bagaimana dengan di tangan Andika nantinya, Pak Hari menurut Anda? Ya, pertama saya ingin koreksi dulu pernyataan Anda di awal. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Hadi kemudian lebih cakap dari Pak Andika gitu ya. Cuma cara meneropongnya, karena udara biasa meneropong dari atas sehingga view-nya bisa melihat keseluruhan. Dan kemudian Pak Hadi mempunyai waktu yang sangat cukup karena itu 4 tahun gitu Baik. ya. Itu yang berbeda dengan Pak Andika. Nah, juga kemudian dari sisi perspektif karena Pak Hadi udara, Pak Andika darat. Kemudian dari sisi kondisi objektif yang dihadapi, sehingga itu menentukan pada skala prioritas. Pak Hadi kemudian dihadapkan pada persoalan-persoalan yang memang kemudian membutuhkan konsolidasi cepat masing-masing angkatan dan kemudian angkatan udara supporting untuk mendorong di sana gitu ya. Nah, dan tapi kemudian karena karakter Pak Hadi sebagai dari angkatan udara itu juga kecenderungannya soft dalam menghadapi persoalan-persoalan konflik yang ada gitu. Sehingga Pak Hadi tidak terlalu ngambil respon cepat untuk pengerahan militer katakan di Papua, di beberapa wilayah konflik yang lain. Nah, tentu itu berbeda dengan karakternya Pak Andika ke depan gitu. Nah, kebetulan juga beberapa hal yang berkaitan dengan program-programnya Pak Hadi kemarin yang tentu masih sangat mungkin ke depan itu akan muncul kembali. Ancaman kita terhadap COVID ya itu sangat potensial atau patut indikasinya kemudian nanti kira-kira akhir tahun itu potensi juga terjadi Gelombang gelombang ketiga. ketiga dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian dalam 2-3 bulan belakangan itu situasi di Papua dan itu mulai juga titik-titiknya spotnya itu semakin banyak ya terjadi letupan-letupan. Di Aceh juga mulai muncul. Nah, hal-hal kemudian juga
simpul-simpul yang terorisme yang selama ini tidur itu juga mulai aktif. Nah, ini tentu perlu respon cukup cepat dan komprehensif dari Pak Andika, karena sekali lagi waktunya Pak Andika pendek dan juga beliau harus meletakkan fondasi bagi nanti asesornya, karena sekali lagi konflik-konflik atau persoalan-persoalan yang akan muncul di masa Panglima Andika itu tidak bisa dilepaskan dari rentetan panjang menuju ke 2024. Baik Pak Hari, kita tahu bahwa background Jenderal Andika Perkasa ini di Kopassus, terus kemudian strategi tempurnya juga mungkin sudah mumpuni. Kalau kita meneropong strategi yang nantinya akan digunakan oleh Andika Perkasa dalam penanganan konflik di seluruh Indonesia, salah satunya di KKB, menurut Anda seperti apa dengan kecakapan background-nya Pak Andika? Pak Andika secara ini kan juga mempunyai pendidikan formal yang cukup baik di luar juga pendidikan kemiliterannya. Ya. Jam terbangnya cukup baik, di tingkat internasional juga cukup baik. Artinya itu sebagai sebuah bekal yang cukup bagi seorang Jenderal Andika untuk mempertimbangkan secara masak setiap langkah, implikasi terhadap keputusan untuk pengerahan kekuatan militer untuk menanggulangi persoalan-persoalan di dalam negeri. Idealnya memang terlepas dari Pak Andika atau siapapun, satu adalah tetap harus merujuk pada garis besar programnya Presiden. Kedua, memang saya sih selalu berharap, apalagi ini sekarang Pak Andika yang mempunyai satu modality yang sangat besar, bisa meletakkan kembali, membangun kekuatan militer yang profesional, gitu ya. Artinya memiliterkan militer dan menghindarilah sentuhan-sentuhan dengan publik, terutama adalah yang bersentuhan dengan pengerahan kekuatan militer. Baik, Pak Hari, bagaimanapun Pak Andika sesingkat apapun menjabat, harapan itu tentunya masih ada untuk perbaikan TNI ke depan, begitu tentunya dengan harapan NKRI terjaga dengan baik siapapun panglimanya, Pak Hari ya. Terima kasih Pak Hari Prihatono, peneliti senior pengamat militer Pro Patria Institute telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa, salam sehat. Terima kasih, salam sehat.